Halo Sobat Anime! Di video kali ini, Petualang Anime akan membahas spoiler Re:Zero Season 3 yang berasal dari web novel Arc 5 Stars What Make History. Pembahasan part 3 yang berisi kedatangan Subaru mengacaukan segalanya serta hubungan canggung antara Wilhelm dan Reinhardt. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, setelah Subaru mabuk laut dan tidak sengaja bertemu dengan gadis penyanyi berpenampilan seperti bocah perempuan berkulit warna coklat bernama Liliana Masquerade. Kejadian itu terjadi bersamaan dengan rapat negosiasi antara Emilia, Otto Garfield yang berdiskusi dengan Kiritaka Muse, pemilik perusahaan dagang Muse Company. Tak diduga, negosiasi berjalan dengan lancar. Emilia menyerahkan segala hal tentang diskusi kepada Otto yang kini menjabat sebagai Menteri Administrasi Fraksi Emilia. Sementara Otto bernegosiasi, Garfield mencoba menahan diri dengan memakan cemilan sambil memperhatikan pria berjubah putih yang berada di sudut ruangan. Tentunya, sebagai mantan pedagang, Otto telah mendengar desas-desus rumor perusahaan dagang Muse Company, yang mana dikatakan perusahaan itu menyewa tentara bayaran bernama White Scale Dragon. Mengetahui maksud kedatangan Emilia dari utusan Anastasia yang menemui dirinya, Kiritaka berkata perusahaannya memang memiliki batu sihir tanpa warna langka yang sedang dicari fraksi Emilia. Dan Kiritaka berkata dia bersedia mempersiapkan batu sihir langka itu dengan segera. Melihat sikap aneh yang ditunjukkan kepala perusahaan dagang Kiritaka, Otto lalu mendesak Kiritaka untuk tidak bertele-tele dan meminta Kiritaka untuk segera memberi jawaban langsung atas permintaan Emilia. Sebagai imbalan atas permintaan itu, Otto menawarkan hak izin tambang di hutan Elior sebagai bayaran apabila Kiritaka bersedia memberikan batu sihir langka tersebut. Akan tetapi, Kiritaka Muse justru menggelengkan kepalanya sebagai respon atas negosiasi yang Otto tawarkan. Kiritaka berkata dia memang memiliki batu sihir langka itu. Akan tetapi, batu sihir langka itu memiliki nilai spesial bagi dirinya. Kiritaka menjelaskan batu sihir itu merupakan pemberian yang diberikan oleh ayah Kiritaka Muse. Mendengar penjelasan tersebut, Emilia kemudian meminta maaf setelah mengetahui batu sihir yang sedang dia cari ternyata mempunyai nilai sentimental bagi Kiritaka. Menerima dengan hormat atas permintaan maaf yang Emilia ucapkan, sekilas terlihat ekspresi tersentuh Kiritaka yang merasa bersalah karena tidak mampu mengabulkan permintaan Emilia. Menilai ekspresi tersebut, Otto menyimpulkan Kiritaka tidak cocok menjadi aktor dalam hal bersandiwara. Otto kemudian dengan bahasa diplomatis berharap kedatangan yang mewakili fraksi Emilia dapat menghasilkan dengan mendapat apa yang dicari Emilia. Mengerti dengan penjelasan tersebut, Kiritaka menyetujui permintaan untuk menyediakan batu sihir langka yang sedang dicari Emilia. Namun, Kiritaka mengusulkan 3 syarat dalam penjualan batu sihir langkanya. Syarat yang diminta oleh Kiritaka yaitu, syarat pertama dikarenakan perusahaan Muse sudah mengetahui fraksi Emilia sedang mencari batu sihir langka, maka dari itu keberadaan batu sihir akan disembunyikan di suatu tempat tertentu, sampai negosiasi telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat kedua, kesepakatan tentang negosiasi perusahaan dagang Muse dengan fraksi Emilia akan diinformasikan kepada fraksi Anastasia. Selanjutnya, syarat ketiga. Di saat mengucapkan syarat ketiga itu, wajah Kiritaka berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian Kiritaka mengucapkan syarat terakhirnya, yaitu Kiritaka melarang fraksi Emilia melakukan kontak dengan gadis penyanyi bernama Liliana Masquerade. Terkejut mendengar syarat ketiga yang disarankan Kiritaka, Otto meminta penjelasan terkait syarat ketiga itu. Namun Kiritaka menggelengkan kepalanya sebagai reaksi permintaan tersebut dan menolak menjawab pertanyaan Otto, yang kemudian terlihat ekspresi emosional di wajah Kiritaka. Meskipun Emilia merasa kecewa dilarang bertemu dengan Liliana Masquerade, namun karena kesepakatan telah berjalan lancar tanpa hambatan, Otto kemudian menyetujui 3 syarat yang diajukan Kiritaka. Tentunya sebagai pedagang yang telah ahli di bidangnya, Kiritaka mencoba menawarkan batu sihir lain yang berada di peti yang berada tak jauh di dalam rak berada di ruangan pertemuan tersebut. Saat kotak itu dibuka, terlihat batu sihir bersinar indah yang membuat Emilia terpesona akan keindahannya.
Pada saat yang sama, ketika Emilia, Otto, dan Kiritaka telah membangun suasana saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, tiba-tiba terdengar suara berisik di luar ruangan pertemuan tersebut. Garfield dan kelompok tentara White Scale Dragon bayaran Kiritaka Muse, lalu dengan segera mengambil sikap waspada. Ketika pintu pertemuan itu dibuka, terlihat Subaru bersama Beatrice sedang mencoba menahan pergerakan Liliana. Melihat hal itu, Kiritaka dengan panik lalu melempar batu sihir yang berada di tangannya, yang membuat kilatan cahaya biru menuju ke arah Subaru. Yang kemudian Kiritaka berkata, "Jangan sentuh Liliana saya." Meminta maaf atas perilaku tuannya, kelompok tentara White Scale Dragon milik perusahaan dagang Muse lalu meminta rombongan fraksi Emilia untuk meninggalkan ruangan, dan berkata untuk negosiasi hari ini diakhiri untuk sementara waktu. Di dalam ruangan itu, Liliana kemudian menggerutu dan merasa kesal atas sikap yang ditunjukkan oleh Kiritaka. Dikarenakan tindakan emosional Kiritaka, Liliana jadi kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Emilia. Beralih adegan, kini fokus kembali kepada rombongan fraksi Emilia. Otto mengeluh atas hasil buruk negosiasi hari itu. Otto berkata kesepakatan yang lancar tanpa hambatan akhirnya hancur seketika akibat kedatangan Subaru. Dalam suasana hati yang tidak baik, Otto lalu menyarankan kepada rombongan Subaru dan Emilia untuk kembali terlebih dahulu ke penginapan Water Plumage Inn. Ketika yang lainnya bingung atas permintaan Otto lalu beralasan sebagai pedagang, tentunya bila berada di kota Pristella, dia harus memanfaatkan keberadaannya di sana untuk membangun koneksi sebagai sesama pedagang. Menerima penjelasan Otto, rombongan Subaru kemudian memutuskan untuk berpisah kelompok meninggalkan Otto. Dan rombongan itu lalu segera menempuh perjalanan menuju penginapan Water Plumage Inn. Melihat pemandangan itu membuat Emilia terkesima dengan arsitektur kota Pristella. Karena berjalan tanpa waspada, Emilia secara tidak sengaja menabrak pria berkerudung yang berjalan di dekatnya. Dengan segera, Emilia meminta maaf atas tindakan itu yang mengatakan itu adalah kesalahannya. Tak diduga, pria berjubah itu juga meminta maaf sambil memuji kecantikan rambut perak yang dimiliki oleh Emilia. Menengahi permintaan maaf kedua belah pihak, dan menganggap kesalahan merupakan hasil kecerobohan mereka sendiri, Subaru lalu membawa Emilia menjauh dari pria berjubah itu dan berinisiatif segera bergabung dengan Beatrice dan Garfield yang berada jauh di depan mereka. Fokus beralih ke pria berjubah itu. Di dalam gang sepi di kota Pristella, pria itu lalu membuka jubahnya dan dengan segera terlihat penampilan dari pria itu. Dia adalah Regulus Corneas. Regulus kemudian tersenyum dan bergumam, dia akan menjadikan Emilia sebagai istrinya yang ke-79. Kembali pada Subaru dan kawan-kawan dalam perjalanan pulang menuju penginapan. Subaru menyadari ada hal yang tidak beres dengan pria berjubah yang berpapasan dengan Emilia sebelumnya. Mengingat Emilia menggunakan jubah sihir khusus buatan Roswell, jubah sihir itu seharusnya mampu menutup penampilan pengguna jubah dari penglihatan orang luar. Menjawab kekhawatiran Subaru, Beatrice berkata hanya orang-orang yang memiliki kemampuan sihir tinggi dan divine protection tertentu yang dapat melihat menembus jubah sihir Emilia. Mendengar komentar Beatrice, Subaru lalu meningkatkan tingkat kewaspadaannya. Tiba-tiba setelah berada tak jauh dari Water Plumage Inn, sekilas terdengar suara orang yang saling berdebat. Merasa ada yang tidak beres, rombongan Emilia lalu berinisiatif berlari ke asal suara perdebatan itu. Di sana terlihat Joshua Jukulius sedang menghalangi pria asing yang memaksa masuk ke dalam penginapan. Pria itu berkata dia mendapatkan tugas untuk menyampaikan pesan dari tuannya. Menengahi perdebatan di antara keduanya, Emilia lalu bertanya kepada Subaru apa yang harus mereka lakukan. Subaru mengenali pria yang berdebat dengan Joshua. Dia adalah Larkin, salah satu dari 3 perampok kota yang pernah menyerangnya selama di ibu kota Lugunica. Mendengar penjelasan Subaru tentang sosok Larkins, Garfield langsung mengeluarkan aura membunuh yang seketika membuat Larkins meminta maaf dan memohon kepada Subaru untuk melupakan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Larkins juga berkata dia di sana untuk mengirim pesan dari tuannya bahwa tuannya akan terlambat untuk menghadiri undangan karena tuannya berniat berkeliling di kota Pristella. Tidak menghiraukan penjelasan Larkins, Garfield lalu mengambil ancang-ancang untuk menyerangnya. Sebelum tinju Garfield sampai ke tubuh Larkin, seketika muncul aura kuat yang dengan tiba-tiba berada di sekitar mereka. Sumber aura itu adalah Reinhard van Astrea. Reinhard berkata dia khawatir kepada Larkins karena belum kembali setelah diberi tugas oleh Veld untuk mengantar pesan ke penginapan.
Melihat orang yang dia kenal, Reinhardt lalu menyapa Subaru dan memberi hormat kepada Emilia. Reinhardt kemudian memuji perkembangan Subaru setelah 1 tahun mereka tidak bertemu. Mendapat pujian dari orang yang paling kuat, bagi Subaru itu lebih terdengar seperti ejekan yang diarahkan kepadanya. Merasakan tatapan tajam ke arahnya, Reinhardt lalu memperkenalkan dirinya kepada Garfield. Reinhardt berkata dia dan Subaru adalah teman akrab. Tak hanya itu, Reinhardt lalu memuji Garfield karena di usia mudanya, Garfield sudah sangat terlatih dan sudah terkenal dengan rumor perisai terkuat di fraksi Emilia. Setelah sedikit berbincang dengan Emilia, Reinhardt lalu menjelaskan kepada mereka bahwa Larkins adalah salah satu anggota yang telah direkrut ke dalam fraksi Veld. Menerima penjelasan Reinhardt, Joshua kemudian meminta maaf atas kesalahpahamannya dan menyalahkan kesalahan itu disebabkan kelakuan Larkins yang kasar. Merasa tidak enak membiarkan Emilia menunggu di luar penginapan, Reinhardt lalu memerintahkan Larkins untuk segera kembali ke sisi Veld dan meminta Larkins untuk memberi sinyal darurat bila terjadi kejadian buruk di sekitar Veld. Menyelesaikan pembicaraan itu dengan segera, Subaru memasuki penginapan dan meminta kepada Joshua agar mereka dapat dipertemukan kepada Anastasia. Akan tetapi permintaan Subaru ditolak oleh Joshua yang berkata, saat ini Anastasia sedang menjamu tamu khusus. Joshua mengejek Subaru biarpun tatapan Subaru berubah seperti Magic Beast sekalipun, itu tidak akan berpengaruh. Menerima ejekan Joshua tentang tatapannya yang disetarakan dengan pandangan Magic Beast, Subaru bertanya pada Joshua apakah Magic Beast berbentuk anjing, kelinci, atau paus dapat termasuk dalam ejekan itu. Terpengaruh dalam sebutan paus, Reinhardt seketika memunculkan ekspresi tertariknya dan meminta Subaru untuk menceritakan proses penaklukan paus putih yang dialami oleh Subaru kepadanya. Di tengah pembicaraan Reinhardt dan Subaru, Joshua menginterupsi diskusi Anastasia dengan tamu khususnya. Joshua kemudian bertanya apakah Anastasia tidak keberatan menerima tamu lain di dalam diskusi tersebut, yang kemudian terdengar suara familiar yang berkata dia mengizinkan tamu lain untuk masuk ke dalam ruang pertemuan itu. Masuk ke dalam ruangan, Reinhardt lalu melihat sosok Wilhelm di sana, dan langsung memanggil Wilhelm dengan panggilan kakek dengan suara terkejut. Di dalam ruang pertemuan, terlihat fraksi Cruz Karsten telah berada di sana. Mengambil posisi duduk masing-masing, tak diduga beberapa pewaris tahta kerajaan justru dapat berkumpul di sana. Sejenak, Garfield merasa tidak nyaman karena Mimi terus-menerus menempel kepadanya. Dan terlihat sosok mata Hetaro dan TV yang menatap tajam ke arah Garfield karena terlalu dekat dengan kakaknya. Melanjutkan pembicaraan, Reinhardt lalu meminta maaf karena Veld berpesan dia akan telat hadir karena tengah berkeliling di kota Pristella. Melihat suasana canggung antara Reinhardt dan Wilhelm, Emilia lalu bertanya kepada Anastasia apa tujuannya mengumpulkan semua orang di sana. Memuji pengamatan Emilia, Anastasia berkata dia memang berencana mengundang semua peserta pewaris tahta kerajaan Lubunica. Dan sebagai umpan, agar mereka menerima undangan tersebut, Anastasia telah menyiapkan keinginan yang dicari masing-masing kandidat, serta menawarkan informasi yang dicari sebagaimana yang dilakukannya kepada Emilia. Meskipun di akhir perkataannya, Anastasia berkata hanya Priscilla satu-satunya orang yang dia tidak dapat pahami bagaimana cara mengundangnya. Tanpa basa-basi, Cruz lalu menceritakan kedatangannya di sana karena dia tertarik dengan informasi keberadaan uskup dosa kerakusan yang ditawarkan oleh Anastasia. Mendengar pernyataan Cruz, tentunya Subaru juga tertarik dengan informasi tersebut. Karena itu sangat bermanfaat untuk memenuhi tujuan Subaru untuk menyembuhkan rem orang yang sangat disayanginya. Terlepas dari semua informasi tersebut, karena semua orang telah mengungkapkan alasan mereka berada di sana, saat Subaru hendak berbicara dengan Felix, tiba-tiba pintu ruangan pertemuan terbuka dengan keras. Dan di sana terlihat Veld yang memasuki ruangan dengan segera mengambil posisi duduk di antara Wilhelm dan Reinhardt. Veld lalu menyapa Emilia dan Subaru. Veld berkata tak terasa sudah setahun lamanya mereka tidak saling bertemu. Veld menyanjung prestasi Subaru karena selama setahun ini dia banyak mendengar rumor prestasi yang dilakukan oleh Subaru. Dari membelah paus putih, menghancurkan uskup dosa kemalasan, hingga membasmi Great Rabbit. Menjawab pernyataan Veld, Subaru berkata memang benar dia terlibat dalam semua rumor itu. Akan tetapi bagi Subaru itu hanya rumor yang dilebih-lebihkan. Melihat sikap Subaru yang tidak percaya diri atas pujian yang diarahkan kepadanya,
Julius dan Wilhelm langsung tertawa sebagai respon dari jawaban Subaru. Wilhelm melanjutkan, Magic Beast Paus Putih baru dapat dikalahkan setelah adanya instruksi khusus dari Subaru yang berada di sana. Tak hanya itu, Julius juga setuju dengan perkataan Wilhelm dengan berkata, akan mustahil mengalahkan Uskup Dosa Kemalasan tanpa strategi cerdik dari Subaru. Semua orang yang berada di ruangan itu dengan segera ikut-ikutan memuji tindakan cemerlang dari Subaru. Mendengar semua pujian itu membuat Subaru merasa terlalu bergembira. Subaru lalu meminta mereka untuk berhenti mengeroyoknya dengan pujian yang berlebihan. Ketegangan di ruang pertemuan seketika mencair dengan gelak tawa di antara mereka semua. Pada malam harinya, Subaru kembali ke kamarnya dan sedikit berbincang kepada Beatrice tentang fraksi yang melupakan kepentingan politik mereka. Mengacuhkan komentar Subaru, Beatrice mengomentari tempat tidur yang diletakkan di atas lantai layaknya futon yang dikenal Subaru di dunia lamanya. Tak lama kemudian, Garfield mengetuk pintu dan meminta izin memasuki ruangan kamar Subaru. Garfield di sana untuk menyampaikan kekhawatirannya tentang Otto yang belum kembali setelah mereka berpisah dari kantor dagang Kiri Takamuse. Garfield lalu meminta Subaru untuk menemaninya keluar sebentar. Dalam perjalanan itu, Garfield berkata dia ingin tahu seberapa kuat pahlawan terhebat di dunia ini. Nah, sekian pembahasan Spoiler Arc 5 Part 3. Selanjutnya akan ada Part 4. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!